Yudi, Assalamualaikum, selamat datang Pak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah juga. Baik Pak Yudi, di pendampingan keempat, kita sudah masuk keempat. Iya Pak. Kita akan berfokus pada observasi pembelajaran di kelas yang berintegrasi budaya positif, pembelajaran diferensiasi dan juga sosial emosional. Selain itu nanti saya izin dalam observasi pembelajaran ini nanti ada penilaian yang harus saya buat. Baik. Ini sudah ada lembar observasinya yang sudah ditetapkan dari sana. Baik. Oke Pak Yudi, boleh bercerita atau merefleksikan diri tentang pembelajaran 1 bulan kemarin, baik secara online, mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Bagaimana Pak? Dalam kegiatan selama ini yang sudah saya lakukan Pak, saya mempunyai banyak pengalaman Pak terkait hal tersebut, di mana saya sudah melaksanakan kegiatan seperti pembelajaran di kelas KSI sudah saya sampaikan bertahap itu di kelas Pak, yang mana kan nanti saya akan mencoba pengalaman tersebut di kelas nantinya akan disampaikan juga dan dibimbing oleh Bapak ya Pak ya. Terkait hal itu saya sudah mencoba menjadi coach antara teman dan rekan sejawat Pak. Hal tersebut membuat saya mengerti yang mana tadinya belum paham, sekarang sudah paham cara menjadi coach untuk meng-coaching orang Pak gitu. Oke. Berarti materi yang di modul maupun di secara online bersama fasilitator dan instruktur itu langsung diimplementasikan di lingkungan sekolah Pak Yudi. Saya terapkan sudah luar biasa. Nah, setelah penerapan tentunya itu akan menjadi pengalaman kita ya, menemukan intisari dari materi yang disampaikan oleh fasilitator dan juga instruktur. Baik Pak Yudi, gimana nih RPP-nya sudah ya? Sudah disusun, sudah dapat timbal balik, umpan balik dari saya, dan sekarang sudah siap untuk dilaksanakannya. Siap. Baik Pak Yudi, nanti ada lembar observasi yang saya akan isi. Ini seputar kegiatan yang akan dilakukan. Itu adalah tentang mengembangkan lingkungan kelas. Pak. Nanti di kelas saya akan menilai itu bagaimana mewujudkan kenyamanan lingkungan belajar, terus penggunaan komunikasi yang positif yang dilakukan oleh Pak Yudi, penerapan disiplin dan memberi motivasi. Terus juga ada bagaimana Pak Yudi memandu proses pembelajaran. Di situ ada bagaimana Pak Yudi membuka proses pembelajaran, muatan sosial emosional tentunya, terus mendampingi murid seperti apa, terus strategi pembelajaran dan bagaimana menutup proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana Pak Yudi memberikan umpan balik dan membuat pelaksanaan asesmen. Proses itu yang akan dinilai, mudah-mudahan hasilnya baik, dan saya yakin Pak Yudi bisa melakukan itu karena memang tadi disampaikan Pak Yudi sudah mengimplementasikan modul yang dipelajari sebelumnya di dalam kelas. Baik Pak Yudi, kita ada sesi pra-observasi. Iya Pak. Oke. Nanti Pak Yudi akan mengajar bahasa Inggris ya tentunya ya. Iya Pak. Bahasa Inggris di kelas berapa Pak? Di kelas 11 Pak. Kelas 11 ya. Tentang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang materinya tentang opinion Pak. Oh iya. Tujuan pembelajarannya apa tuh Pak? Di dalam kegiatan ini siswa bisa mempelajari tentang fungsi dan tujuan ungkapan pendapat dan pikiran Pak dalam opini, di mana siswa itu nanti akan menemukan informasi berdasarkan ungkapan yang menyatakan pendapat pikiran tersebut Pak.
itu salah satu sederhananya, jadi menyatakan ungkapan pendapat. Oke, tujuan pembelajarannya itu ya. Opini. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai? Dalam pemikiran kehidupan sehari-hari itu agar siswa itu bisa mewujudkan literasi fungsional gitu. Jadi peserta didik dapat menggunakan ungkapan opini tersebut dalam penyelesaian masalah, itu agar anak-anak itu memahami hal tersebut. Jadi Dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Dalam kehidupan sehari-harinya, jadi opini ini dapat diselesaikan oleh itu. Jadi suatu masalah kadang anak tidak paham hal itu gitu. Kira-kira strategi yang dipersiapkan apa tuh untuk mencapai ke siswa dapat seperti yang Bapak harapkan? Jadi kegiatan ini saya memberikan suatu model kepada anak-anak agar mereka itu bisa mengungkapkan, memberikan motivasi. Seperti saya itu memberikan materi ungkapan pernyataan dan pikiran tersebut sehingga siswa dapat mempraktekannya, Pak. Jadi Pak Yudi memfasilitasi lah ya, memfasilitasi anak untuk menyampaikan opininya. Berarti ini dalam bentuk nanti itu diskusi dulu atau presentasi atau dalam bentuk apa nanti yang akan dilakukan, Pak? Pertama kita mengadakan pemancingan dengan sebuah gambar gitu, Pak. Kemudian anak akan mengungkapkan hal tersebut. Setelah masuk ke dalam itu baru kami akan menjelaskan materi tersebut dengan bantuan seperti film gitu, video kami sampaikan. Kemudian anak bisa menemukan kata-kata dalam opini tersebut dan berdiskusi. Berarti hasilnya berdiskusi. Ada sampai presentasi? Untuk presentasinya ada, mudah-mudahan cukup waktunya. Dan itu bersambung dengan tugas seperti bermacam-macam opinion. Satu boleh, dua boleh. Iya boleh. What is your name? In my opinion, in the picture number 1, it's about a bird. He's eating in like a wire or something like kites. It's It's in the like maybe it's a bird or something like this. yeah. And in the picture number 2, it's about vegetables and fruit. There is eggplant and tomato, orange and cabbage, I guess. And it is like in the same place. It's labeled. Then finish. Maybe any someone that give another answer. Ada yang lain? Cukup? Kelompok satu kayaknya. Coba. Siapa ya? Boleh. Pak. Ya. Coba. Kelompok dua. Enggak. Ya, boleh. My name is Dimas Putra Zafran from IPA 1, Science 1. My opinion
about the vegetable and fruit is good for your health if you eat. And the picture has many picture like orange, eggplant, tomato, broccoli, and many others. If you like it, you can eating it. If you like it, you can eat it in breakfast, dinner, and lunch. Okay, that's my opinion. Thank you. Guys, I believe that all of the students will give the opinion. Ini namanya opini ya, yang bebas ya, hal-hal yang positif boleh dan negatif. Ini yang opini pertama, the first will give the food for the children. Yang kedua dari grup ini, that is the vegetable. Ada food vegetable. Bisa jadi apa? Sayur-sayuran. Will give the consumption atau which is consumed the people every day. Okay, thank you very much. That is the opinion which is very good. Nah, sekarang dalam pembelajaran ini sebenarnya pengertiannya kita memberikan pendapat ini yang namanya kalau dalam opini macam-macam ada asli ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang kepada seseorang dengan harapan mendapatkan atau pendapat lain tentang hal sedang dihadapi. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu ya menggunakan ungkapan sehari-hari ini ya, ungkapan yang dimaksud ini bisa bentuk formal resmi. Tadi ada juga yang tidak resmi karena singkat. Kita gunakan bentuk formal. Apakah tadi sudah menggunakan kata-kata ini? Have you got any comment to gitu? Do you have any ide? Kalau ada ide untuk memancing teman gitu. Jadi ungkapan what is your reason dan seterusnya ini tahap-tahap formalnya, atau bisa gunakan what do you think of. Nah, tadi saya mendengar ada ya what do you think of. Jadi opini itu bisa menggunakan I think atau what is your opinion. Bagus. Tadi teman-teman sudah ada yang menggunakan what do you like. Tadi ada yang pakai I like, the click. Kemudian do you think it, itu salah satunya. Kata-kata yang sering kita gunakan dalam bikin opininya ini ya. Sampai akhir bentuk formalnya ini yang sangat kita pakai, sangat kita pentingkan kata-kata ini. I think, I like, I think on my opinion gitu, atau in my case itu sering, jadi jarang dipakai. Ini kita terapkan ya. Ini dalam contoh Ratna, you look so pale, kamu terlihat pucat. Si Ratna bilang, kalau si Susi tulis, I have touch, aku sakit gigi. Ratna bilang, terlihat ya. Nah, Ratna mengucapkan si the dentist, pergi ke dokter gigi. Itu kata-kata yang singkat digunakan. Tapi di sini kamu bisa menggunakan kata yang lengkap yang tadi disampaikan dalam bentuk formalnya gitu. Do you like gitu? Bot aspirin. Ratna, ini contoh ini salah satu contohnya. Kemudian, for example, about asking and giving. Ya, asking dan giving. Jadi menanyakan dan memberi jawaban dalam opini. Pengertiannya asking opinion atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan menanyakan pendapat. Yang melalui mengisi giving opinion ini dikenal dengan memberikan pendapat itu. Ataupun dalam
What do you think about Lampung? Apa yang kamu pikirkan tentang Lampung? Nah, berarti kita dipancing untuk kata-kata itu tadi yang teman kamu tadi, Lampung, yang dipakai dalam game tadi ya. In my opinion, Lampung is the beautiful city. There are so many beautiful cities there. Lampung is also famous with or second. Nah, ini salah satu contoh in my opinion. Jadi pendapat pakai IT juga boleh, IT sama ya. Tapi yang sering kita gunakan ya in my opinion. Ini sifat mengatakan robot food. Do you think it's delicious? Makanannya maksudnya bagaimana dengan makanannya? Apakah menurut kamu enak? Itu salah satu materi opinion. Masih banyak lagi ya, nanti Anda baca kembali. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke session kelompok. Nah, di sini Anda buka bagian kedua. LKPD untuk murid dengan kemampuan audio dapat menentukan ukuran gambar dan ukuran sebenarnya dengan cepat dan tepat. Di praktek ini kemampuan literasi dengan baik secara berkelompok. Sudah ada raise your name, Anda tulis nama, hari, tanggal. Nah, di situ kemudian Bapak mempunyai link tugas kelompok tersebut. Kamu silakan foto dengan Google Assistant, bisa, kemudian atau kamu tempel langsung. Dan ada langkah-langkah yang pertama, perhatikan tiga gambar, kemudian apakah yang dirasakan setelah melihat video pembelajaran ID-nya, kemudian yang terakhir tuliskan sebuah laporan yang dapat dikumpulkan. Ini dari materi video yang ada di dalamnya. Ya. Jelas ya? Sesuai dengan kelompok 1, 2, 3, sekarang mulai berdiskusi, dicari dulu gambarnya. Baik, sekarang kita semuanya tenang, posisi dia tidak ada yang bersuara. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, Ikuti pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas.
Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghempi saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan dilakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana rasanya setelah mengikuti teknik stop? Rasanya sudah plong ya bebas ya. Jadi kegiatan tadi dengan beban-beban tugas yang barusan itu sudah plong ya. Apa yang dirasakan? Sudah. Baik, untuk selanjutnya ini masih ada tugas yang harus kamu lakukan. Tapi saya mau lihat dulu ya yang barusan itu sudah selesai ya. Belum. Diferensiasi tugas yang akan Anda kerjakan ya, ada 3. Yang pertama audio, yang kedua Anda diskusikan kembali berlanjut untuk pertemuan berikutnya. Audio akhirnya Anda bisa membuat dengan dialog suara saja boleh. Kemudian ada yang menggunakan YouTube, silakan. Nanti membuat seperti contoh-contoh yang tadi gitu ya. Kemudian satu lagi ada yang menggunakan foto tracker gitu. Di sini ada satu video akan saya putar kembali ya. Ini ada opini tentang saksikan.
kamu bisa Let me pass. ya ini kalau ingat-ingat Reggie. Sammy. Jadi Izzy. tugas Anda perhatikan, nanti berikan pendapat untuk kamu bagaimana menggunakan opini. The friends have different opinions. Sammy, Gabby, and Kelly are at the school library. The friends have heard about a fun coloring book and can't wait to look at it together. Finally, says Sammy. What do you think it's about? Asks Gabby curiously. They can't wait any longer. Oh, I saw a rainbow yesterday when I was chasing a mouse, says Kelly, turning to the next page. Now I wish it was lunchtime, says Sammy. You're always hungry, but bananas? Laughs Kelly, who doesn't like bananas. On the next page, there's a picture of an airplane. Gabby hops up to the corner of the book with delight. I love flying through clouds, exclaims Gabby. The friends continue to look through the book, but are surprised when Kelly suddenly backs away and hisses angrily. This scares Gabby, and Sammy looks up, feeling confused. Why are you upset, Kelly? It's just a picture of a lion, says Sammy. It seems as though Kelly doesn't like lions, thinks Gabby, hopping over to comfort Kelly with a hug. That is the symbol of the video. Ini ada di dalam link yang tadi. Ya, sebelum kamu kerjakan sekarang, what do you think about this film, this video? Ada yang bisa mengungkapkan? Tadi kan mendengar cerita salah satu bisa mengungkapkan. Ini menggambarkan tugas kamu nanti di dalam link yang saya berikan itu bermacam-macam. Nah, ini kamu berikan gambaran. Ada yang bisa atau mengulang kata-kata tadi. What do you think about this? They were in the library. They were looking at the picture and Kelly was scared of the lion. And Gabby said it was just a picture of lion. And she asking to her friend why she upset by just looking at the picture. Yeah. Any Nadia? Let's remember. Masih ingat gak? Audionya, memorinya harus tajam. Yang saya lihat kebenaran is very nice. Itu tadi ada bilang. Ada lagi? Okay, thanks for your answer. It's good job. I believe that today the student you still confused about the learning opinion. I hope you after learning today what opinion, I believe that you can give the opinion using asking opinion in the situasi where do you position. Jadi ketika kita setelah tahu menggunakan materi opini ini, pakai gunakan di mana mau di tempat, di posisi di kelas itu kamu terapkan ya. So you can explain someone to operate for the make. I think today it's enough that about the motivation, about the solution, about the learning English class. I think we
enough and finish. Thanks for your attention. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke depan, tugasnya dikumpulkan. Terima kasih semuanya. Kalau waktu sekolah bahasa Inggrisnya dapat 3. Tidak seperti kamu dapat 10 kayaknya. Anak-anak sekalian, terima kasih hari ini sudah melakukan simulasi pembelajaran. Ini adalah pembelajaran yang diharapkan terjadi di kurikulum merdeka. Kalian sudah di kurikulum merdeka belum ya? Kurikulum merdeka itu adalah di mana pembelajaran itu harus menyenangkan. Ada dari teman-teman anak-anak sekalian yang sekolahnya takut? Enggak? Ya, misalnya tatkala Bapak yakin kalau gurunya Pak Yudi nggak pada takut ya. Dari tadi Bapak melihat senyuman yang ditahan-tahan dari dalamnya. Ya, berarti kan menyenangkan ya. Tapi ada beberapa guru yang mungkin Anda takuti, ada nggak? Ada ya. Nah, itu berarti dia belajarnya merdeka. Belajar merdeka itu bagaimana? Belajar merdeka itu tatkala guru itu sudah dinantikan dan guru tidak memberikan materi. Guru itu hanya memfasilitasi kalian. Ya, kalian sudah pada pintar semua nih. Pada saat ini belajar dimanapun dengan sumber bacaan dimanapun kalian sudah bisa menguasai. Kalau Pak Yudi menyampaikan besok kita belajar tentang opinion, jadi kalian sudah search di rumah, sudah menguasai, kalian tinggal di kelas berdiskusi dengan gaya kalian sendiri. Yang senang bercerita, presentasi, kalian bisa ngobrol. Yang senang gambar, kalian bisa menggambarkan sebuah orang yang ada dengan menggunakan gambar. Yang senang lagu, opini yang ada di masyarakat itu bisa dibuat sebuah lagu diceritakan kembali dari sekolah. Ya, jadi itu yang membuat kurikulum ini menyenangkan karena itu sesuai dengan passion kita. Passion kalian itu apa? Gimana sih? Yang senang puisi bisa dalam itu. Itu mungkin yang ingin Bapak sampaikan bahwa terciptanya kelas yang menyenangkan, well-being, itu berarti capaian dari lingkungan belajar kalian sudah tercapai. Apalagi kalau ruangannya adem. Iya, enak ya? Udah pengen ruangannya adem? Kalau ruangannya adem, pakai gaya stok tadi, pasti terasa banget. Ya, seperti itu. Kalian juga bisa menyenangkan dengan bebas menyampaikan dan sebagainya. Jadi nanti ke depan diharapkan sebuah pembelajaran tatkala guru menyampaikan siapa yang mau berpendapat, ngacung semua. Karena kalian tidak tertekan dan senang dengan dalam lingkungan belajar. Mungkin itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kelas berapa nih? 11, kelas 12 menyenangkan. Jadi bukan hanya studi gurunya saja yang menyenangkan, tetapi pembelajaran di kelas juga harus menyenangkan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tepuk tangan kalian itu tanpa senang, bukan karena ini